kalau pertanyaan kenapa ketiga orang itu tidak bisa diajak wawancara, Iya. itu terbentur pada sikap kita menghormati kode etik, kita nggak boleh Iya. maksa orang bicara. Iya. Iya. Apalagi kalau tidak mau. Iya. Memang tidak mau dan Iya. sengaja tidak mau bicara. Iya. Nah, kalau pertanyaan Anda bahwa jangankan wartawan, Pak, saya Iya. kira Kapolri sendiri pun belum mendapatkan informasi Iya selengkap-lengkapnya iya 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 atas iya. tertingginya Iya. dan kemudian, atasannya Kapolri sendiri juga, Iya. Iya. juga dapat informasi sebanyak-banyaknya, Iya. selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya sehingga Iya. Presiden Jokowi 3 kali bicara itu. Iya Ayo iya. bicara, terang-terang. Jadi bagaimana wartawan, Pak, yang tidak punya Iya. kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mencoba untuk ikut memberi informasi yang lebih komprehensif dan syukur bisa membantu mencari solusi dan mempercepat kasus yang sedang terjadi, yaitu yang sehari-hari menjadi pemberitaan media, baik media mainstream maupun media sosial, yaitu kasus kematian Brigadir J. Kematian Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat atau yang dikenal sebagai Brigadir J 9 Juli 2022 sampai saat ini masih menjadi perhatian dan tanda tanya publik. Selain apa penyebab kematiannya, juga mengapa kasus ini terkesan begitu rumit. Selain membutuhkan waktu yang relatif panjang, juga melibatkan banyak jenderal polisi untuk menanganinya. Para ahli forensik terbaik di Indonesia juga ikut turun tangan, bahkan secara politik tidak hanya melibatkan Kapolri, Menko Polhukam, tetapi juga sampai Presiden turun tangan. Lembaga seperti Kompolnas dan Komnas HAM juga berperan, tetapi banyak juga menimbulkan pertanyaan di publik. Para advokat dan para pengamat hukum terus berdebat, terus menganalisis sesuai tafsir dan kepentingan masing-masing. Nah, media diharapkan menjadi penjernih semua informasi ini, walaupun kadang-kadang harapan itu juga tidak bisa maksimal. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia PWI, yaitu Bapak Haji Ilham Bintang. Apa kabar Pak Ilham? Alhamdulillah baik Mas Bambang, selamat pagi. Terima kasih. Pak Ilham luar biasa, saya masih membaca terus tulisannya ya yang cukup kritis dan inspiratif. Nah, sekarang yang menarik adalah apa yang terjadi di kalangan media kita yang sejak kematian Brigadir Polisi Yosua 9 Juli 2002 tanggal 16 Juli Dewan Kehormatan PWI dan Dewan Pers sudah mengeluarkan himbauan agar wartawan aktif melakukan investigatif reporting, artinya harus aktif melakukan investigasi sendiri, ya, tidak tergantung sumber-sumber yang ada. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sampai PWI dan Dewan Pers sampai kesimpulan itu? Selamat pagi Mas Bambang. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi hari itu kan kalau tidak salah setelah terutama kuasa hukum Ibu Putri Sambo ke Dewan Pers. Ya. Kalau saya lihat konteksnya itu dia mengkonsultasi misalnya bagaimana mengatasi pemberitaan.
Nah, yang kita sesalkan yang menerima itu ketua pengaduan dan Iya, penegakan etika pers saudara Bung Yadi iya, 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 yang eh, tidak bisa tidak itu menyentak pernyataannya menyentak semua wartawan. iya, Juga publik sebenarnya iya, iya, juga marah itu karena di situ ada imbauannya hanya supaya wartawan hanya mengutip sumber resmi apa yang kata ke polisi itulah yang dikutip. Nah ini yang uh, pernyataan yang kelak kemudian dia cabut sendiri Mas Ambang iya, beberapa hari kemudian dia ralat dan meminta maaf atas keterudarannya dia. iya, Dia sebut itu sebagai pernyataan yang slip of the tongue gitu, jadi keslip iya, lidah gitu. Nah, hmm, intinya waktu itu dia pernyataan itu memang menentang undang-undang pers, iya, menentang prinsip kerja jurnalistik secara profesional. Justru kalau kita letakkan pernyataan itu dalam konteks undang-undang, terbalik Mas justru undang-undang iya, itu iya, menyatakan wartawan bebas untuk mencari informasi itu dari iya, manapun datangnya. Dan iya, yang penting betul kan ditekankan oleh undang-undang itu dan kode etik jurnalistik adalah verifikasi sebelum menayangkan. iya, Jadi sumber manapun ya sah aja itu. Ya kan iya, wartawan juga dibekali oleh pasal dalam kode etik hanya mewawancarai yang punya kompetensi atau iya, otoritas untuk bicara gitu. iya, Nah, itu yang diganggu betul. Awalnya memang dia bantah juga bahwa dia tidak mengatakan seperti itu, tapi setelah itu teman-teman mengirimkan rekamannya karena sempat terjadi sedikit konflik Mas antara wartawan yang menyiarkan itu iya, merasa mereka salah kutip. Lalu hmm, kemudian muncullah rekamannya yang asli dari pernyataan itu dan setelah mendengar berulang-ulang, Saudara Yadi akhirnya menganggap bahwa memang dia slip of the tongue gitu. Dia tidak seperti itu yang dimaksudkan. Nah, itu kira-kira Mas. iya, Lalu kemudian saya kontak Pak Profesor Azubardi. iya, Ini, wah saya nggak tahu Pak, tapi begini aja Bung Ilham, kita bikin joint statement aja gitu iya, untuk iya, menganggap itu yang lewat sudah itu salah gitu. iya, Bagus juga sih Mas. Jadi memang wartawan kan diajarkan itu, hmm, wartawan itu tempatnya salah. iya, Tetapi dia menjadi terhormat ketika menyelenggarakan ralat itu. iya, Nah, iya, ketika dia menyelenggarakan ralat, kita pikir ya udah selesai iya. masalahnya gitu. Saya Bambang Sadono, saya sudah bersama dengan Bapak Sunardi, Kepala Desa Temengeng, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora. Kami sekarang berada di lokasi wisata Gubuk Payung yang dulu sangat terkenal karena di sini banyak kayu jati alam yang raksasa, yang besar-besar. Bahkan para tokoh Indonesia pernah ke sini, antara lain Pak Harto, Pak ya? Iya Pak Harto. Pak Harto pernah ke sini. Nah, Pak Sunardi, ketika zaman rame-ramenya sini itu tahun berapa Pak? Ya kurang lebih tahun 70-an ke atas Pak, 80-an ya. 70-an, 77 saya ingat saya Pak. Iya. Katanya pada waktu itu turisnya itu banyak sekali ya? Banyak sekali Pak, 1 bulan full ada tamu turis Pak. Ya, sayang sekali sekarang jalannya jelek sekali. Iya Ya. betul Pak, betul. Turisnya berkurang, apalagi yang turis luar negeri, turis yang domestik Indonesia aja juga udah jarang Pak ya? Iya jarang. Itu Pak. mulai kapan Pak berkurang itu? Ya mulai habis Pak, habis tahun 2000-an Pak. Habis tahun 2000-an ya. Jadi sudah mulai berkurang. Padahal sebenarnya ini sangat sangat potensial gitu, Pak, ya. Terima kasih Pak Sunardi, Kepala Desa Temengeng. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah, inspirasi untuk bangsa. Ya, oke. Artinya kalau kita hanya mengutip sumber-sumber resmi, itu nggak ada bedanya dengan humas dong wartawan. Eh, enggak kalau itu dalam 3 hari kemudian kan, Iya, setelah itu kan terbukti bahwa polisi sendiri pun nggak memegang itu pernyataan dari Kadif Humasnya, iya, emang itu. ya Nah, kan? artinya kalau
artinya dalam tradisi apa jurnalistik, kalau kita hanya menggunakan sumber Oh resmi, iya, ya kan nggak ada bedanya dengan humas kita ya wartawan betul, ini. itu yang membuat kami membuat pernyataan sebaliknya bahwa Nah, itu tidak benar karena prinsip pers itu ya, dia meliput semua pihak untuk mengumpulkan bahan-bahan itu, ya, lalu melakukan investigative reporting. Jadi dia ya, masuk ke tempat-tempat, kalau perlu masuk gorong-gorong untuk ya, menemukan itu informasi yang dibutuhkan oleh publik itu. Nah, ya, syukurnya kemudian 3 hari kemudian setelah kejadian itu, ya, Kapolri sendiri pun meragukan informasi dari anak buahnya, sehingga dia ya, terpaksa membuat tim khusus dan menonaktifkan Irjen Ferdy Sambo kan, Kadif Propam itu, dan ya, juga yang pernah membuat pernyataan ke Polres Jakarta Selatan, kan itu ada 3 ya, ya, dinonaktifkan. Kira-kira ya. gitu. Ya, nah, tetapi yang menjadi masalah kan itu dikemukakan ya, lepas kemudian diralat itu kan oleh anggota Dewan Pers. Saya kira ini institusi tertinggi gitu ya di dalam dunia pers Indonesia itu. Nah, pertanyaan saya, apakah PWI sudah mendapat jaminan bahwa itu bukan hanya diralat, tapi itu tidak mewakili pendapat Dewan Pers? Tampaknya iya, dia sendiri mengatakan Ya, dalam surat pernyataannya itu yang kemudian dirilis. Jadi ada 2 kali dia membuat ralat, Mas Bambang. ya, Dia ya, 2 kali dia memverifikasi. Verifikasi pertama tidak menunjuk kepada kesalahan itu. Verifikasi kedua baru menunjuk pada kesalahan. ya, Dan sampai hari ini reaksi masyarakat pers itu di berbagai media ya, berbagai platform itu masih protes, masih marah, ya, minta supaya yang bersangkutan diberhentikan karena itu merusak citra pers sebenarnya. Yang ya, mestinya mengayomi, malah tindakan-tindakannya ikut dalam apa yang dilarang oleh undang-undang, yaitu menyensor dan membredel dan lain sebagainya. Mereka ya, anggap tindakan itu tindakan menyensor. ya. Dan Eh, kita lihat sendiri akibatnya, Mas ya, dengan kembalinya pers kepada hitanya, sampai hari ini kita kemudian mendapatkan berbagai informasi, ya, ya, lepas dari benar atau tidaknya, kan ya, kebenaran itu kan nantinya kebenarannya pada kebenaran hukum, fakta hukum. ya, Tapi ya, kebenaran media itu ya, terus bergulir. Dan saya mm, tadi baru diskusi dengan teman-teman di ya, forum Pemret bahwa saya justru mengapresiasi teman-teman di lapangan itu, terutama TV-TV itu loh. Tiap ya, hari live dengan topik-topik yang ya, yang menerangkan kepada publik. ya, Sehingga publik pun sekarang ini tahu persis itu apa yang duduk perkaranya gitu. ya, Ya, mana yang kebenaran media, mana kebenaran hukum. ya, Jadi 2 hal yang berbeda. Kebenaran media nggak boleh di-stop. Kebenaran hukum pastilah akan jadi pasti itu. ya, Jadi kebenaran hukum juga kadang-kadang bersumber dari informasi dari yang diperoleh oleh media gitu, Mas. ya, Paling tidak sekarang ini perkembangan yang kita lihat dalam minggu terakhir banyak kan dari kontribusi media yang memberi informasi kepada publik dan kepada pengambil keputusan di Polri. Tinggal selfie tabungan jadi. Hidup lebih asik pakai Leven. Hidup lebih asik pakai Leven. ya. Ini menarik, Muang. Tapi sepanjang evaluasi Dewan Kehormatan secara umum seperti apa ini? Apa yang dilakukan teman-teman media sampai saat ini? Iya, saya tadi menyebut mengapresiasi karena melihat sudah on the track gitu. Ya. Mereka tidak mengenal lelah, mereka terus memverifikasi dan memang itulah tugas pers sebenarnya. Ya. Jadi bukan harus diwawancari siapa dan tidak diwawancari siapa, tapi yang berkait dengan kasus itu harus diwawancari dan didalami sedalam-dalamnya. Nah, yang harus diperhatikan oleh wartawan itu adalah ketika dia mau menyiarkan. Ya. Dia harus memverifikasi itu, harus cek dan dicek, ya kan. Dan sejauh ini kayak misalnya tidak akan dilayani oleh protes-protes dari pengacara Putri Sambo misalnya yang mengkritik pengacara dan mengkritik pers sembarang memberitakan. Tidak bisa pers dianggap sembarang memberitakan karena dia melalui proses verifikasi itu. Dan memang tugasnya memang dia diamanatkan oleh undang-undang. Iya. Jadi kalau menurut Pak Ilham, apa yang dilakukan oleh teman-teman media sudah sesuai
apa yang menjadi fungsinya, atau masih ada hal-hal yang menurut Pak Ilham masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi? Pastilah Ya. memerlukan penyempurnaan. Tetapi yang paling tidak stigma yang semula mereka ragu itu, mereka dalam tanda petik takut salah gitu, karena mungkin pengaruh Dewan Pers juga, itu sudah mulai beransur-ansur mulai pulih gitu. Ya. Mulai pulih, mereka tidak membatasi liputannya hanya sumber-sumber tidak resmi, juga dia balance dengan sumber-sumber resmi. Yang sekarang jadi persoalan Mas Bambang, sumber resmi itu juga saling bersaut-sautan, yang kita bingung kalau misalnya Komnas HAM berbeda pendapat dengan Kompolnas dan polisi sendiri gitu. Kita ambil contoh sampai Pak Mahfud turun tangan itu untuk meluruskan bahwa yang namanya hasil otopsi itu tidak perlu menunggu putusan hakim untuk dipublish itu. Ya, betul. Sekarang kan pers kan hanya jadi mendapatkan lagi kekayaan informasi kan, karena rupanya apa yang selama ini menjadi dogma itu bahwa harus otopsi itu harus keputusan hakim, itu diluruskan oleh Pak Mahfud. Mereka menggunakan undang-undang kesehatan, Pak Mahfud undang-undang pidana. Dia mengatakan yang Anda maksud itu yang melarang orang menyampaikan otopsi sebelum putusan hakim itu menyangkut undang-undang kesehatan. Jadi ada banyak macam undang-undang ini Mas Bambang. Baik, Pak Ilham, mungkin yang menarik, apakah Dewan Kehormatan Pers juga mendapat kesimpulan bahwa bantuan atau informasi yang disajikan media itu juga membantu institusi terutama Polri untuk mengambil keputusan-keputusan baru? Iya, seharusnya iya. Saya merasakan seperti itu, bahwa kemudian ada beberapa informasi dari sumber resmi Polri itu terpaksa di adjustment kembali, diatur kembali, itu dikoreksi oleh mereka sendiri misalnya. Jadi kayak contoh misalnya kayak yang sekarang menjadi sumber pertanyaan wartawan, sumber keheranan wartawan, itu mengapa peristiwa yang sebenarnya sederhana seperti yang saya sampaikan dalam wawancara dengan El Sinta, itu kan tanggal 16 Juli lalu, Mas, setengah bulan lalu. Iya. Saya mengatakan bahwa sebenarnya sederhana sekali. Kenapa? Karena lokasinya jelas. Kan? Lalu kemudian orang yang baku tembak itu satu korps pula gitu. Satu mengaku menembak, satu memang udah tewas, kan? Tinggal dia diusut aja, karena kan secara hukum itu kan biarpun orang ngaku bahwa saya menembak, saya membunuh orang, kan harus diverifikasi polisi. Nah, pertanyaannya kemudian mengapa Bribda Barada E ini sampai hari ini tidak ada misalnya tanda-tanda bahwa dia tidak ditersangkakan gitu, karena memang udah tersangka, dia mengaku membunuh, menembak. Jadi kalau di dalam hukum itu namanya kebenaran material yang harus dikejar. Material kan sudah ada pengakuan gitu. Kemudian institusinya sendiri sudah menganggap itu kebenaran gitu. Nah, kalau secara hukum bagaimana orang yang menembak itu? Kan mesti tetap diproses melalui pengadilan, tetap tersangka. Nanti kemudian kalau sifatnya dia bela diri, itu nanti putusan hakim yang menentukan itu. Itu yang sekarang digarap sama teman-teman. Saya Bambang Sadyono. Saya sedang berada di Bledug Kuwu. Ini adalah salah satu destinasi wisata di Kabupaten Grobogan. Karena Kuwu ini ada di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan. Banyak turis lokal yang di sini, selain melihat letupan Bledug Kuwu, juga ada yang ingin melihat atau membeli garam dari Kuwu ini. Juga ada yang membeli semacam cairan yang dikenal namanya bleng, itu yang untuk membuat makanan khas di sini. Selamat mengunjungi Bledug Kuwu. Saya Bambang Sadyono, Bangsa TV, Inspirasi Jawa Tengah.
dan inspirasi untuk bangsa. Pak Ilham, saya mau bertanya, apakah sampai saat ini ada terasa atau terkesan masih ada hambatan bagi media atau wartawan itu untuk menyajikan informasi yang objektif, kemudian akurat, kemudian berimbang, masih dirasakan apa enggak, Pak Ilham? Ya, jadi dalam kasus Duren 3 ini, jangankan namanya wartawan, pihak Kompolnas dan Komnas HAM pun yang diundang khusus oleh Kapolri untuk ikut membantu beliau, membantu Polri untuk mengurai ini kasus. Kemarin saya nonton di TV itu, di beberapa siaran berita, maupun yang tercetak atau di media online, itu sampai hari ini juga belum bisa Komnas HAM mendapatkan bahan-bahan lengkap itu. Sehingga dia pun mengatakan, ini hari ke-20, memasuki minggu keempat, Mas Ambang. Tadi malam Kompolnas mengatakan dia tidak bisa menyimpulkan apakah betul benar-benar terjadi tembak-menembak. Apakah betul ada petunjuk kuat tentang pelecehan seksual itu. Jadi masih zero nih sebenarnya, meskipun seluruh prosedur sudah ditempuh. Jadi Kapolri sudah mengoreksi lah, dia sendiri meragukan. Jadi Kapolri itu melalui suratnya pembentukan Satgas itu kan bisa ditafsir sebagai suatu pengakuan bahwa beliau sendiri pun dengan rendah hati meragukan informasi dari stafnya gitu. Nah, naik ke presiden 3 kali bicara tentang perlunya terang benderang, terbuka segala macam ini, dan sampai hari ini masih misteri itu belum terbuka. Artinya presiden sendiri pun meragukan Kapolri bisa menyelesaikan ini gitu. Ada pertanyaan yang menarik, Pak Ilham, ini dari masyarakat lah, pemerhati media gitu. Mengapa media sampai saat ini tidak bisa wawancara dengan mereka yang sering disebut secara langsung berada di putaran kasus ini? Jadi misalnya kayak legend Verdi Sambo, kepada istrinya Ibu Putri, kemudian kepada yang menembak sendiri. Padahal wartawan itu kan sering itu, kalau di kepolisian itu bisa wawancara. Gimana, Pak Ilham? Itu juga yang dikritik oleh Pak Dahlan Iskan dalam tulisannya 2 minggu lalu. Bahwa kalau menurut informasi yang diterima, itu sejak tanggal 9, Ibu Putri Sambo sudah melaporkan ke Kapolres Jakarta Selatan. Tapi wartawan baru menulis pada tanggal 11, setelah siaran resmi polisi keluar. Sehingga muncul pertanyaan Pak Dahlan, apakah wartawan masih mengalami kondisi seperti zaman Orde Baru gitu, nunggu cari aman aja gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Anda, ada 2 sumber yang mestinya 3 lah sebenarnya. Verdi Sambo, Irjen Verdi Sambo, Putri Sambo, dan Barada E itu. Masalahnya ada pelarangan kode etik untuk memaksa sumber bicara sama kita, Mas. Ada pelarangan kode etik untuk memaksa kita, memaksa sumber untuk bicara kepada pers. Nah, kalau itu tetapi apakah diamnya yang bersangkutan tidak bisa mengurai peristiwa? Tidak juga, karena banyak dari diamnya itu orang bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Iya, Pak Ilham, ini jawaban Pak Ilham menarik sekali. Memang wartawan itu tidak boleh memberitakan dengan hal-hal yang merugikan apalagi narasumber dan sebagainya, nggak mau dipaksa-paksa. Tapi kan justru wartawan itu dipercaya dengan segala pengalaman dan persuasinya, tekniknya itu untuk memenuhi kebutuhan informasi publik itu kan ya ini tergantung piawai-piawainya wartawan. Atau kenapa PBI atau Dewan Kehormatan PBI tidak memanggil wartawan-wartawan yang di lapangan? Apa sebenarnya kesulitan? Apakah mereka yang memang narasumbernya nggak mau, apa wartawannya itu yang juga ikut tidak mau gitu? Gimana ini penjelasannya, Pak Ilham? Ini prinsip kerja wartawan secara universal
memang kerap membuka hal-hal yang justru mau ditutup oleh orang lain. Iya, di situ. Itulah makanya ada metodologi investigasi reporting. Iya, reporting. iya, Nah, iya. sekarang kalau pertanyaan kenapa ketiga orang itu tidak bisa diajak wawancara, Iya, itu terbentur pada sikap kita menghormati kode etik, kita nggak boleh maksa orang bicara. iya, Apalagi kalau tidak mau. iya, Memang tidak mau dan iya, sengaja tidak mau bicara. iya, Nah, kalau pertanyaan Anda bahwa jangankan wartawan, Pak. iya. Saya kira Kapolri sendiri pun belum mendapatkan informasi lengkap-lengkapnya Iya, atas tertingginya. iya, Dan kemudian atasannya Kapolri sendiri juga iya. dapat informasi sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya sehingga Iya. Presiden Jokowi 3 kali bicara itu. Iya, iya. Terang-terang. Jadi bagaimana wartawan, Pak, yang tidak punya kuasa? Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti. Ya, oke. Ini menurut saya semakin menarik ya pembicaraan mengenai wartawan ini. Nah, maksud saya kenapa Dewan Kehormatan PBI atau PBI lah tidak berusaha mencari tahu yang sesungguhnya terjadi pada wartawan? Karena publik bisa merasa ini jangan-jangan wartawan ini sudah apa ya Angin. Nah, misalnya itu atau wartawan kita yang di lapangan itu memang nggak gigih lagi gitu. Gimana jawabnya itu? Tidak, Mas Bambang. Saya ada kontak itu kontak dengan beberapa pemret media ya. Yang akhirnya bisa menyingkap sebagian misteri itu, misalnya menguraikan tentang apa CCTV dan kemudian menguraikan tentang ada alat itu namanya cigar cutter itu. Coba diasosiasikan itulah yang meremuk kelingking apa si almarhum gitu. Ada dia dibuka itu. Jadi saya dalam tulisan saya horor dan teror tentang itu, saya mengapresiasi kumparan itu. Yang media pertama yang berani masuk menyebut Sambo terlibat itu. Anda buka deh. Baik, mudah-mudahan wartawan-wartawan kita yang di lapangan tetap masih gigih untuk mengungkap kebenaran dan keadilan ya. Jadi bahwa hambatan itu selalu ada. Nah, itu salah satu tantangan wartawan. Nah, sekarang justru mereka itu ketika mendapatkan imbauan dari Dewan Pers makin penasaran dia. Iya kan? Makin penasaran dan yang terus bekerja dengan penuh kesungguhan. Anda bayangkan namanya TV One contoh ya. Itu saya menghabiskan hampir semua durasi prime time-nya loh. Siang malam, Mas. TV lain pun sama. Ya. Bagaimana dia coba membuat polisi bungkam sama sekali. Saya kemarin tuh ada talk show-nya itu yang mengundang polisi udah nggak berani muncul polisinya. Udah mungkin kehabisan bahan untuk defensif itu. Sekarang memang terpulang kepada pimpinannya. Iya kan? Gitu, Mas. Kalau begitu ada apa ya? Ada keberuntungan bagi media di balik kasus kematian Brigadir J ini, terutama media mainstream, televisi kembali menjadi rujukan informasi oleh masyarakat yang terus menunggu-nunggu, Pak. Ya benar. Saya mau mengatakan bahwa inilah momentum masyarakat pers yang semula tidak begitu dipedulikan oleh kepentingan masyarakat yang sudah dicekoki oleh berita-berita dari media sosial. Sekarang masyarakat kembali dididik bagaimana membuka sebuah tabir melalui sebuah proses menurut prinsip kerja profesional. Ya kan? Kalau asal mau tunjuk aja banyak netizen itu asal udah tunjuk. Dia kan sudah bisa menggambarkan skenario seperti apa, tapi kan proses pers kan tidak seperti itu. Proses itu harus memenuhi prosedur juga. Nah, dalam hal ini masyarakat tetap saja harus memilih. Anda mau cepat ya media sosial itu, tapi media sosial itu Anda tidak akan bisa mengambil kesimpulan sebagai sebuah fakta yang terjadi gitu.
sebagai fakta peristiwa yang terjadi. Kalau melalui pers, ya dia diikat oleh etika. Ya, baik. Pak Ilham, terakhir pertanyaan saya, apa yang Pak Ilham terutama oleh Dewan Kehormatan PWI harapkan atau ingin harapkan yang dilakukan oleh media dan termasuk para wartawan yang di lapangan? Saya kira sekarang bolanya bukan lagi sama media, Mas Bambang. Ya. Bola di tangan pengambil keputusan di Polri gitu dan Presiden. Jadi tadi ada nanya apa hubungannya dengan Presiden? Presiden itu kan yang mengangkat Kapolri. Iya. Dan dia pula yang memerintahkan Kapolri supaya menangani ini secara terbuka dan lain sebagainya gitu. Jadi hubungannya itu dia kalau terlambat dibuka dan masyarakat di luar pers menemukan kebenaran-kebenaran yang tidak diproses oleh pers, maka kerugiannya banyak, Mas Bambang. Pers yang tidak dipercaya, lalu kemudian Polri-nya tidak dipercaya, dan Presiden juga tidak dipercaya. Mengatasi persoalan yang sebenarnya secara awam nih Mas ya, dalam tanda petik, mudah sebenarnya gitu. Kalau kita pelajari 10 kasus, kalau Mas Bambang buka file, ada 10 kasus pembunuhan misterius di Indonesia, ya sebenarnya ini tidak bisa masuk karena alasan-alasannya cukup untuk bisa membuka itu gitu. Oke, ini yang paling terakhir, prediksi Pak Ilham sebagai wartawan yang sudah sangat berpengalaman, kira-kira kasus ini endingnya di mana? Saya tetap optimistis ini akan terbuka gitu. Sebab kalau tidak, saya seperti yang saya kutip kemarin itu bahwa itu akan meresahkan masyarakat, Mas. Kita akan hidup seperti tanpa kepastian hukum itu, tanpa hukum gitu. Nah, saya tidak menganggap siapa yang bersalah, siapapun yang bersalah, siapapun yang prinsipnya kan tangan mencincang bau memikul. Yang penting bisa diurai dan itulah fakta peristiwanya, itulah duduk perkaranya gitu. Baik. Dan saya percaya itu akan terjadi. Saya Bambang Sadono, saya sedang berada di destinasi wisata Lokotur di Kota Cepu, Kabupaten Blora. Wisata ini dengan kekhususan pengunjung bisa mencoba naik kereta kuno, baik yang paket sendirian maupun paket bersama-sama. Ada paket yang harganya murah, 20.000 tapi minimal untuk 15 orang. Tapi ada juga paket yang bisa sendiri, berapapun penumpangnya, per kilometer 60.000. Bisa lihat lokasi perhutani, terutama yang dulu dipakai tempat-tempat untuk penampungan kayu jati, sekitar 10 menit, 20 menit dengan pemandangan yang luar biasa dengan background hutan jati. Selamat berkunjung ke Lokotur di Kota Cepu. Saya Bambang Sadono, Bangsa TV, inspirasi Jawa Tengah dan inspirasi untuk bangsa. Terima kasih sekali Pak Ilham Bintang, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia, yang mempunyai optimisme yang tinggi bahwa kasus ini juga akan terurai dan memberi pelajaran bagi kita semua, baik kepada media maupun institusi Polri, bahkan juga bagaimana kita bernegara yang baik, kira-kira begitu Pak Ilham ya. Kalau kita akan berutang banyak itu. Baik, terima kasih Pak Ilham. Terima kasih. Sukses, selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.